Oke, jadi yang pertama itu kita eh, materi pertama ya semester ini itu mempelajari tentang simple linear regression atau juga dalam bahasa Indonesia tersebut dengan regresi sederhana ya. Kalau di bahasa aslinya itu simple linear regression. Jadi ini sebenarnya eh, ini ya perkembangan atau sambungan dari pelajaran kita semester lalu waktu kita belajar korelasi gitu. Nah, ini ada hubungannya atau keterkaitannya dengan korelasi ya, dengan simple linear regression atau regresi sederhana. Nah, untuk penjelasan sedikit ya, di simple linear regression itu adalah metode statistik untuk mempelajari dua variabel, variabel continuous, dengan satu variabel itu dilambangkan dengan X, yaitu sebagai boleh variabel prediktor atau prediktor variabel atau explanatory variabel atau independent variabel gitu. Ini untuk yang X. Lalu variabel lainnya itu dilambangkan dengan Y. Itu dapat disebut sebagai response variabel atau outcome variabel atau dependent variabel. Ya. Jadi ini ada pasangannya kalau prediktor itu berarti di sini response, explanatory, outcome. Nah kalau independent ini dependent. Nah yang paling banyak digunakan itu istilahnya independent variabel ya dan dependent variabel. Nah ini adalah salah satu bentuk ketika kita melakukan regresi ya, atau simple linear regression. Bedanya kalau kita waktu belajar korelasi itu kan dua variabel ini kita cuma melihat hubungannya gitu. Jadi kita tidak peduli siapa yang mempengaruhi siapa atau siapa yang dipengaruhi siapa gitu. Jadi kalau di simple linear regression itu kita sudah memastikan nih ada satu variabel itu yang bersifat independen atau mempengaruhi ya di sini, dan yang satu lagi bersifat dependen itu variabel yang dipengaruhi gitu. Jadi arahnya sudah jelas, bukan lagi hanya korelasi tapi kita melihat arahnya gitu. Oke, kita lihat pengaruhnya ya. Ini udah tahu semua, bahkan saya kasih contoh pengaruh hmm, agresivitas terhadap terhadap eh, agresivitas di sini. Oh, bisa. Ini kalau misalkan ada judulnya seperti ini, judul penelitian ya, ada yang tahu ini variabel independen yang mana? Self concept. Konsep, Pak. Konsep. Oke, konsep. Dependennya? Agresivitas mahasiswa psikologi, Pak. Siswa. Agresivitas mahasiswa psikologi atau agresivitas saja? Agresivitas mahasiswa. Agresivitas mahasiswa psikologi. Ada dua nih, ada yang bilang agresivitas saja, ada yang bilang agresivitas mahasiswa psikologi. Mana kira-kira yang benar? Ada lagi pendapat yang lain? Kalau menurut saya agresivitas mahasiswa psikologi, Pak. Karena kan yang diteliti itu objeknya mahasiswa psikologi, nih, Pak. Jadi kalau sekedar agresivitas saja nanti terlalu general gitu. Kalau self konsep ini self konsep apa? Self konsep mahasiswa psikologi juga?
Kenapa sel konsep sendiri tapi agresivitas ada mahasiswa psikologinya? Apa ini sel konsep orang lain? Gimana? Ini kan berarti maksudnya aktivitas mahasiswa psikologi. Kalau sel konsep gimana? Menurut saya Pak, dependennya agresivitas saja Pak, karena mahasiswa psikologi kan satu ya Pak, jadi yang dependennya itu yang mau ditengok responnya itu cuma agresivitas saja Pak. Oke. Jadi yang benarnya itu agresivitas saja ya. Untuk mahasiswa psikologinya, nah tadi itu adalah sampelnya atau subjek penelitian kita gitu. Jadi subjek penelitian kita mahasiswa psikologi. Nah, soal konsep ini juga berlaku untuk mahasiswa psikologi gitu. Jadi soal konsep mahasiswa psikologi, agresivitasnya juga. Ya, walaupun tidak disebutkan di sini dependennya agresivitas mahasiswa psikologi, tapi tetap ini adalah nilai dari mahasiswa psikologi itu gitu. Baik soal konsep maupun agresivitas. Tapi ketika ditanya variabelnya, ya yang dependennya itu agresivitasnya gitu. Ya, mahasiswa psikologi ini cuma subjeknya. Apapun ya, misalkan di sini dosen gitu. Dosen psikologi. Ini tetap agresivitas juga dependennya gitu. Walaupun nanti yang diukur kan memang self konsep dan juga agresivitas dari dosen psikologi ini gitu. Ya, jadi kita pisahkan yang subjek kita ini bukan dalam bentuk variabel ya, yaitu adalah objeknya saja gitu, objek penelitian kita. Nah, untuk variabelnya cukup sampai di sini ya. Walaupun sebenarnya konsepnya memang benar juga ya, ini kan agresivitas dosen psikologi gitu. Cuma untuk variabel ya sampai sini saja gitu. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, next. Berarti ini X atau Y? X Pak. X ya. Biasanya dilambangkan dengan X. Kalau dependen itu biasanya dilambangkan dengan Y. Ini sebenarnya. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus dan persamaannya. Jadi ketika kita melakukan analisis atau melakukan kalkulasi terhadap regresi, itu kita akan menghasilkan yang namanya persamaan di sini ya. Jadi hasilnya itu adalah berupa linear regression function. Ya, ini adalah berupa persamaan yang akan kita dapatkan dari data-data yang akan kita olah gitu. Nah, di sini persamaannya itu adalah ini y hat ya. Sebenarnya y bertepi. Saya ini dulu. Nggak salah ya. Sudah kelihatan berubah y-nya? Ada Pak. Oke. Jadi persamaannya itu adalah y hat atau di sini maksudnya y hat ini adalah y bertopi ini estimasi y ya. Estimasi y itu sama dengan a ditambah b kali x ya. Ini adalah linear regression function gitu ya.
yang kita dapatkan nanti hasil akhirnya ya, berupa seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari satu persatu dari ini ya, persamaan ini. Ada A, ada B, ya. Ada X juga. X ini adalah variabel X ya, jadi ini kita sesuaikan dengan datanya. Jadi yang perlu kita cari itu adalah A dan B di sini, oke, atau alpha dan beta. Yang pertama, yang B itu adalah slope of regression line. Jadi garis regresi ya, kemiringannya. Nanti regresi itu berupa garis ya, misalkan di sini ada sumbu Y, sumbu X. Nah, garis regresi itu akan seperti ini. Ya. Atau juga kalau negatif dia akan seperti ini. Ke arah sini ya. Dari atas ke bawah. Ya, itu adalah bentuk garis regresi ini kira-kira. Nah, jadi slope of regression line itu adalah dilambangkan dengan B atau beta. Itu rumusnya adalah R dikali SY dibagi SX. Ada yang ingat R ini lambang apa? Yang kita R itu pelajari koefisien korelasi. Relasi bukan, Pak? ya, benar ya. R ini adalah koefisien korelasi yang kita pelajari di semester lalu. Ya, ada R-nya adalah kita pelajari ada 2 kemarin ya. Ada Spearman dan apa satu lagi? Person ya. Person correlation. Ya, Pak. Ya. Jadi ini adalah korelasi R. S ini lambang apa? Timbangan baku, Pak. Ya, timbangan baku atau deviasi standar, standar deviation. Ya. Ini deviasi standar untuk Y dibagi dengan deviasi standar untuk X. Oke. Nah, kita cari ini dapatlah kita nilai betanya atau B. Selanjutnya kita nyari yang A. Ya. Nah, itu adalah Y-intercept regression line gitu. Jadi interceptnya ya, ini potongan di sini sebenarnya. Di awal garisnya ya. Ini adalah interceptnya. Itu dilambangkan dengan A atau alpha. Itu sama dengan Y bar. Ini lambang apa Y bar? Yang ada barnya itu apa biasanya? Rata-rata ya, Pak. Ya, di rata-rata ya. Di Y bar ini adalah rata-rata Y dikurangi dengan B dikali dengan X bar atau rata-rata X. Oke. Jadi ini rumus ininya ya, rumus utamanya untuk regresi sederhana. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Pak, Ya. dari buku yang Lani lihat, Pak, dia tuh ada 2 cara gitu, Pak, untuk menentukan besar konstanta A dan B-nya. Yang agak panjang gitu saya rasa. Apa tuh? Apa ya, Pak, menyebutkannya, Pak? Nggak bisa, Pak, disebutkan caranya, Pak. Panjang dia, Pak. Yang mananya? Yang mencari A dan B-nya, Pak. Oh, atau mungkin diuraikannya kah? Yang R ini kan ada rumusnya ya? Oh iya kayaknya, Pak. Ya, Ya sepertinya ya. diuraikannya tuh. Misalkan R ini kan rumusnya apa? Dimasukkan di sini rumus R ya. Nih. R ini kan ada rumusnya nanti ya. Kalau ini juga ada, ini kan rumus deviasi standar juga, makanya jadi panjang gitu. Ya, kemungkinan gitu. Tapi rumus aslinya biasanya seperti ini ya. Kita coba next. Bagaimana Lani? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Kasih, Pak. Ya. Nanti R-nya kayaknya saya taruh di ini ya, di belakang. Karena R kita sudah belajar. Kita langsung ke contoh ya. Oke. Ini ada data. Ini ada prediksi tingkat kesedihan berdasarkan skor statistik. Misalkan kalau dalam penelitian itu, misalkan gini, pengaruh skor statistik terhadap tingkat kesedihan. Ya, ini X, Y. Ya, sama ya konsepnya. Cuma biasanya karena regresi ini sebenarnya konsepnya untuk prediksi ya. Makanya saya kasih contoh di sini ya dalam bentuk prediksi di sini. Sebenarnya tujuan utama dan fungsi utama regresi itu adalah untuk prediksi terhadap
variabel Y ya, berdasarkan nilai X. Ya, tapi biasanya dalam penelitian itu digunakan sebagai pengaruh ya. Sama, konsepnya sama, tujuannya sama ya. Oke, misalkan di sini pengaruh skor statistik terhadap tingkat kesediaan, atau kita memprediksi tingkat kesediaan itu berdasarkan skor statistik. Oke, di sini ada berapa subjek ini? Kalau segini yang tanya, 5, Pak. 5 ya. 5 berarti ini eh, nilai keduanya itu adalah untuk 5 orang ya, ini ada 5. Jadi dia dites 2 kali, sama itu skor statistiknya, yang kedua tingkat kesediaannya ya. Oke, di sini berapa rata-ratanya? Totalnya berapa? Kurang jelas, Pak. Terlalu kecil ya. Iya, Pak. Ini gimana? Sudah jelas, Pak. Oke. Ini berapa? 63 yang X, Pak. Ya, rata-ratanya 12,6, Pak. 12,6, Pak. ya, 12,6. Rata-rata Y 84,2, Pak. ya, 84,2. Sekarang kita cari yang X dikurang X bar di sini. Berapa? 15 dikurang 12,6. 2,4, Pak. Oke, terus ke bawah. Min 2,6. 2,6. Min 2 atau 2,6? Minus. Minus ya. Oke, terus Min 0,6, Pak. oke, terus 3,4. oke, terakhir. Min 2,6. 2,6. Oke, selanjutnya Y kurang Y bar. Min 4,2, Pak. Oke, terus 5,8, Pak. oke, selanjutnya 0,8. 0,8. oke, terus Min 9,2. oke, terakhir 6,8, Pak. oke. Ya, sudah 8 Y kurang Y barnya. Sekarang X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar. Ini kali ini ya. Berapa? Min 10,08, Pak. Oke. Terus Min 15,08. oke, selanjutnya masih minus ya. Min 0,48, Pak. Oke, Min 31,28, Pak. oke, terus Min 17,68, Pak. oke. Berapa totalnya?
74,72 Pak, min 74. Terus ini min 74,6. Gimana? Iya, betul Pak. Betul ya? Ada yang salah? Jadi kayaknya ada yang beda ya. Yang beda tadi gimana? Sudah sama kah? Ada yang salah? Gimana? Nemu semua hasilnya? Segini? Pak, tadi salah karena salah hitungan, harusnya dikurang jadi ditambah tadi. Yang mana yang ini ya? Hmm, Ditambah itu. iya. Jadinya berapa tadi? David? Tadi 40-an, tapi lupa. Berarti salah di sininya aja ya. Yang Iya. lain gimana? Udah dapat semua ya? Ada yang beda hasilnya? Oke, ada ya. Next, cari yang X dikurang X bar yang dikuadratkan. Ini. Oke, berapa? Sama? 5,76 Pak. Terus? 6,76. Oke. Terus? 0,36. Oke. 11,56. Oke. Terakhir? 6,76. Oke. Totalnya berapa? Tiga 1,2 bukan Pak? Sekian. Yang lain gimana? Yang lain berapa dapat? 1,2 Pak. Sama ya? 31,2. Oke. Di totalnya 31,2. Yang terakhir Y kurang Y bar yang dikuadratkan. Yang ini. Min 4,2. 17,64. Berapa? Terus? 33,64. Oke. Terus? 0,64. Oke. 84,64. Oke. 46,24. Oke. Berapa totalnya? Satu 182,8 Pak. Yang lain gimana? Sama Pak. Sama? Oke. Ya, sudah dapat ya. Berapa totalnya masing-masing? Total X dikurang X bar dikali dengan Y dikurang Y bar, lalu X dikurang X bar yang dikuadratkan, dan Y dikurang Y bar dikuadratkan. Oke, ini dapat totalnya. Kita juga dapat rata-rata untuk X dan rata-rata untuk Y. Sekarang pertama-tama itu kita akan mencari korelasinya. Kita kembali ke korelasi yang kemarin
100% correlation. Ini rumusnya. Coba dimasukkan angkanya berapa nih? Berapa? Sum dari X kurang X bar dikali dengan Y kurang Y bar. Berapa angka di sini? Nih. Gimana? Udah lupa. Sum dari X minus 74,6. berapa? Minus 74,6, Pak. Ya. Ini minus 74,6 ya. Nih. Ini bawah. Berapa nih? Sum X kurang X bar yang dikuadratkan. 31,2 kali 182,8, Pak. Oke. Ya. Ini adalah nilai ini 31,2. Nah, di bawahnya adalah nilainya nih. Ya, 82,8. Berapa hasilnya? Min 0,98, Pak. 987. Oke. Minus atau positif? Minus, Pak. Minus, Pak. Oke. 9 minus 0,988 atau 987. Di belakang angka 7 berapa? Di belakang angka 7, 8, Pak. Ya, jadi kita tambahkan aja ya. Kalau kita ngambil 3 angka, berarti ini kalau udah biasanya gini ya, 8. Gini ya. Jadi kita bulatkan 3 angka, jadi ini ditambahkan dalam, jadi ini ya. Minus 0,988. Nah, ini kita sudah dapat korelasi ya. Ini apa yang kita lakukan di semester lalu. Jadi ada R ya, correlation, yang persen. Nah, sebenarnya kalau sampai sini sudah cukup ya, kalau untuk penelitian, kita dapat korelasinya. Tapi kalau untuk regresi, ini kita butuh yang namanya ini ya, proporsi berapa si X itu dalam mempengaruhi si Y gitu, atau proporsi si X itu berkontribusi terhadap Y. Jadi itu kita bisa temukan dengan mengkuadratkan R-nya gitu. Jadi dilambangkan dengan R square ya, atau R kuadrat. Jadi nilai R ini kita kuadratkan, itu adalah nilai dari persentase nanti untuk melihat seberapa persen si variabel X itu mempengaruhi variabel Y gitu. Di sini bisa kita kuadratkan. Berapa jadinya? Min 0,988 itu dikuadratkan. Oh, 0,976 9344, Pak. 0,976. 976. Yang lain gimana? Sama? Sama, Pak. Sama ya. Nah, ini kalau dikalikan 100% jadi berapa? 97,6, Pak. 100% jadi sama dong, Pak. Berapa? 97,6%. 97,6. Nah, ini kalau misalkan dalam analisis regresi kita akan dapatnya seperti ini. Jadi kita dapat menemukan bahwa variabel X itu berkontribusi terhadap variabel Y ya. Yang di sini adalah ini.
skor statistik kita berkontribusi terhadap Y, tingkat kesediaan itu adalah sebanyak 97%, 97,6% gitu. Oke, bisa sampai di sini. Dan ini dilambangkan dengan R square. Ya, R ini dikuadratkan. Biasanya sampai sana gitu. Cuma untuk kali ini kita tidak belajar sampai ke sini ya. Ini biasanya untuk penelitian. Kita coba belajar dasarnya dulu, yaitu menemukan persamaannya dengan tujuan fungsi prediktif regresi ini ya. Jadi tujuan utama itu kan sebenarnya regresi itu sebagai prediktif atau prediksi gitu. Kalau ini untuk penelitiannya, ya boleh kita abaikan dulu. Tapi memang sampai sini ya kalau penelitian, nanti di SPSS kan akan kita lihat gitu di minggu depannya. Jadi sampai ke sini. Jadi si ini skor statistik itu dapat mempengaruhi tingkat kesediaan itu sebanyak potensinya ya, proporsinya itu sebanyak 97,6% dari 100% gitu. Nah, sisanya itu adalah variabel-variabel di luar variabel ini, variabel skor statistik ya, yaitu variabel-variabel lain yang tidak kita teliti. Itu bisa 1, 2, atau 3 variabel ya, atau berapapun. Yang jelas itu tidak kita teliti atau tidak kita ukur ya, dalam misalkan contoh penelitian kita ini misalkan. Ya, jadi sisanya itu adalah variabel yang tidak kita teliti dan kita tidak tahu itu variabel apa. Pokoknya itu bukan dari variabel statistik yang mempengaruhi tingkat kesediaan ya. Jadi yang variabel statistik yang mempengaruhi tingkat kesediaan cuma sebesar ini, sisanya itu variabel lain. Ya. Ini maksudnya ya. Oke, kita hapus dulu. Karena kita coba fokus ke regresinya. Next, setelah kita dapat R-nya, belum sampai di sini ya, belum selesai sampai di sini kalau untuk regresi. Next, kita akan cari untuk persamaan tadi ya. Nih, kita sudah butuh dapat R-nya nih. Sekarang kita nyari apa? Kita sudah ketemu. Simpangan bakunya, Pak. Simpangan baku, Pak. Oke, simpangan baku ya. Itu ada standar deviasi. Deviasi standar. Nah, rumusnya ini ya. Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya kita akan menggunakan rumus yang N-1 ya. Itu karena konsep kita itu konsep penelitian menggunakan sampel gitu. Oke. Jadi ingat rumusnya ya. Ini deviasi standar atau standard deviation. Atau juga simpangan baku juga boleh. Untuk Y dan X. Jadi untuk Y itu SY sama ringan. Ya, akar sum Y kurang Y bar dikuatkan dibagi dengan N-1. Berapa nih? Sum Y kurang Y bar yang dikuatkan. Jadi berapa? 182,8. Oke. Dibagi dengan, sorry mana datangnya 4? 5 kurang 1. Nah, 5 kurang 1 ya. Berapa hasilnya? 6,76 Pak. Oke, 6,76 ya. Nih. Kita dapat yang deviasi standar untuk Y. Sekarang untuk X. Berapa? Angka di atas ini berapa? 31,2. 1,2. Oke. Berapa hasilnya? Oke. 2,79 Pak. Oke. 2,793 ya. Sama aja. Oke. Yang lain gimana? Sama? Sama, Pak. Ya. Boleh 2,79 atau 2,793 ya. Kalau kita pakai 3 angka. Kalau ini berapa sebenarnya? Ini paskah nilainya? Oh, karena 0 di belakangnya ya. Dan saya heran biasanya saya ini nggak konsisten ya. Misalkan ini 2 angka nih. Ini harusnya 0 di sini ya. Iya, di belakangnya 0, Pak.
Saya kayak aneh juga kenapa saya hanya 2 angka nih 3. Oke. Oke, sampai sini kita udah dapat nih. Berarti kita sudah dapat nyari apa nih? Sudah dapat R-nya, dapat deviasi standarnya. Apa yang sudah bisa kita temukan di sini? B, Pak. Ya, kita udah bisa menemukan B ya. Betanya, slope of regression. Tinggal kita masukkan angkanya. Ya. R-nya berapa tadi? Minus minus 0,988 Pak. ya, 0,8 dikali dengan deviasi standar Y tadi berapa? 6,76. 6,76. Dibagi yang deviasi standar. 2,793. Oke. Berapa hasilnya? Min 2,39. Oke. Itu ya. Jadi kita dapatkan nilai betanya itu minus 2,39. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai B. Sekarang kita bisa nyari yang A lagi, karena di A itu ada B ya, dalam rumus A. Oke, ini ada Y bar, ada X bar, gampang nih. Oke, kita cari yang A. Y bar berapa? Oke, 84,2. 84,2 Pak. Oke, X barnya berapa? 12,6. 12,6. Ini kita masukkan. Oke. Nih. Berapa hasilnya? Satu Pak. Oke. 314 ya. Ini kita dapat A ya. Yang lain gimana? Dapat? Segini? Sama Pak. Oke. Sama kita sudah dapat alfanya, kita sudah dapat betanya. Tinggal kita masukkan persamaannya. Nah ini. Ya. Persamaannya kan tadi. Ya. Oke. Y hat. Atau Y bertopi. Atau estimasi dari Y. Itu sama dengan A tambah B kali X. Itu di sini adalah A-nya tadi ya. 114,314 ditambah dengan B-nya tadi adalah ini minus 2,39 dan dikali X. Nah, inilah persamaan yang kita dapatkan dalam regresi ya. Tujuan utamanya sebenarnya untuk mendapatkan ini, persamaan ini. Lalu untuk apa ini digunakan? Ini adalah untuk mengestimasi nilai Y ini ya. Jadi, sebenarnya tujuan regresi ini untuk memprediksi gitu. Jadi dengan kita menemukan persamaan ini, kita bisa menemukan nilai estimasi dari Y ini berdasarkan nilai X. Apalagi kalau nanti sampelnya banyak ya. Jadi kita nanti misalkan untuk Y selanjutnya, kita bisa memprediksi dari nilai X gitu. Misalnya kita maunya nilai X-nya berapa gitu. Nanti akan ketemu Y-nya. Dan garis regresi ini, kita coba. Ya. Ada bersamaan ini, kita bisa menemukan estimasi asli dari si Y ya, yang itu berada dalam garis regresi. Misalkan, kita coba masukkan. Ini. Kan kita ingin menemukan salah satu nilai X di sini, yaitu nilainya misalkan 10. Ini 10. Ini ya, ini X-nya 10 nih. Ya, kita bisa menemukan estimasi sebenarnya dari yang Y ini. Jadi berapa nih? Coba dicari nih. 114,314 itu ditambah dengan minus 21
2,39 kali 10. Berapa hasilnya? Seharusnya kan bersekitar di ini ya, sekitar 90-an ini. Boleh lebih, boleh kurang sedikit. 414. Berapa? 90,414. Ya, 4. Nah, jadi ini ya, kita menemukan nilai estimasi dari Y. Selanjutnya misalkan kita nyarinya yang ini, kita cari semua ya. Ini kalau udah 10, sekarang 15. Ini berapa jadinya? Tujuh 78,464. 78, 464. oke. Yang 12, 85,634 Pak. 85,634. 34. Oke. Yang terakhir 10 ada 2 ya, jadi pakai ini. Lalu 16. Tujuh 76,074 Pak. 76,074. 074. Yang lain sama nilainya ini semua. Sama Pak. Ya, jadi berkisar ini ya, yang 10 itu adalah 90,414 dari ini nih ya. Dari ini 90, ini 91, nah, dia berada nilainya di sini. Yang 15 ini sekitar 80, 78,464. Sisanya ini adalah deviasinya ya. Lalu ini untuk yang 12 itu di sini 85, kita temukan estimasinya itu harusnya 85,634. Dan untuk 16 yang 75 di sini itu adalah 76,074. Nah, konsepnya sebenarnya gini ya. Mungkin lebih jelas nanti ketika kita belajar ini menggunakan SPSS. Ketika kelihatan bentuk ininya ya, garis segregasinya dengan lebih bagus. Harusnya kan tadi gini, ini ada sumbu Y, sumbu X, oke ya, ini X. Nah, nilai-nilai yang kita temukan itu kan ada nilai X, ada nilai X ya, ada nilai X, ada nilai Y. Ada nilai Y di sini, nilai Y. Nanti kan pada di tengah-tengah ini gitu, ada titik-titik. Titik-titik ya, ini adalah nilai yang kita temukan. Misalkan Y X berapa, Y-nya berapa tadi ya. Nah, misalkan ini banyak titik-titiknya. Kalau dia garis regresi itu, dia akan berjalan sekitar titik-titik ini gitu. Jadi dia berjalan sekitar sini. Ya, ini sebenarnya lurus ya, karena saya bikinnya miring. Nah, nilai titik-titik ini adalah nilai yang di tabel tadi ya. Nah, nilai yang estimasi seperti ini itu adalah nilai yang berada pada garis ini gitu. Nah, jadi misalkan nilai yang kita temukan di sini, X-nya dan Y-nya ini, jadi berada titiknya di sini. Nah, garis regresinya, nilai estimasi yang di sini, misalkan ya, contohnya itu misalkan di sini 90. Ya, 90 ya, misalkan nilainya 10, X-nya, ini X-nya 10, itu nilainya 90, ada 90, ada 91 gitu, di sini titiknya. Nah, yang 90,414 ini adalah yang garis ini gitu, ya, yang garis ini. Cuma ini adalah bentuk regresi yang positif ya. Ini korelasinya positif, karena korelasi kita negatif, itu seharusnya garisnya nggak seperti ini. Di garisnya itu ke bawah. Begini. Ya.
Karena kita korelasinya negatif, harusnya garisnya akan seperti ini nanti. Nanti kita lihat di ini ya, di SPSS. Nah, garis regresi ini, setiap garis ini ya, titik-titiknya itu adalah hasil dari estimasi ini. Ya, estimasi ini. Ini adalah garis yang berada tepat pada titik-titik yang berada pada garis tersebut, garis regresi ini ya. Nah, yang titik-titik di luarnya adalah nilai dari ini. Oke. Nah, ini nanti yang lebih jelas kita pelajari di minggu depan berarti ya, pertemuan 3, pertemuan 4 ketika kita belajar SPSS. Oke. Nah, untuk hasil akhirnya sebenarnya kita sampai sini ya, kita menemukan persamaan ini. Makanya kadang, bukan kadang ya, makanya aslinya itu disebut regresi itu sebagai digunakan untuk prediktif, untuk prediksi ya. Jadi kalau misalkan datanya sudah banyak, jadi kita bisa menemukan nih estimasinya. Misalkan di sini, di ini, misalkan penjualan mobil di showroom gitu. Jadi kita bisa prediksi ya, misalkan untuk hari ke depannya itu bisa terjual berapa gitu. Karena kita bisa prediksi ini dengan hanya memberikan atau ini ya, menemukan nilai X-nya, kita udah tahu X-nya ya, jadi kita bisa menemukan nanti Y-nya bakalan berapa gitu ya. Jadi biasanya tujuannya untuk itu, hanya untuk prediksi. Misalkan ini, misalkan datanya sudah banyak ya, dan kita udah ada nilai skor statistiknya nih, kan di sini 12 gitu. Kita udah dapat persamaan ya, tapi datanya nggak sedikit ini ya, ini cuma 5, misalnya sampai ratusan gitu. Nah, di sini kita bisa memperkirakan Y-nya itu bakalan berapa gitu. Dari ini ya, dari persamaan ini. Kita estimasi Y-nya itu kira-kira berapa nanti. Jadi tujuannya untuk itu ya. Makanya dia biasanya untuk memprediksi. Oke, ada pertanyaan? Udah bisa semua ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita latihan. Oke, nggak ada kalau gitu kita latihan ya.